Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tangga. Fungsi tangga, suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval sejajar. Jenis-jenis fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi atap. Yang kedua, fungsi lantai. Yang ketiga, fungsi pembulatan. Penjelasan tentang fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang domainnya bilangan bulat. Grafik fungsi tangga akan berbentuk tangga jika digambarkan dalam bidang koordinat. Fungsi tangga digunakan dalam beberapa kasus teori bilangan. Pertama, fungsi atap memiliki kurung siklus yang bergerak ke atas. Kedua, fungsi lantai memiliki kurung siklus yang bengkok ke bawah. Ketiga, fungsi pembulatan membulatkan angka ke bawah hingga kelipatan bilangan bulat terdekat. Jadi selanjutnya adalah fx sama dengan min 1 jika x kurang dari min 1, atau 0 jika intervalnya kurang dari sekian, atau 2 jika x-nya sekian-sekian, dan 3 jika x-nya sekian-sekian. Ini adalah contoh fungsi dari bentuk tangga. Maka gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif 1 jika x kurang dari atau sama dengan negatif 1. 0 jika itu lebih dari negatif 1 atau kurang dari atau sama dengan 2. Nilainya 2 jika x-nya lebih dari 2 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 4. 3 jika x-nya lebih dari 4. Ya, misalnya ini sumbu x, ini sumbu y. Kita lihat dari sini intervalnya akan terendah negatif 1, tertinggi nilainya 4. Berarti ini misalkan negatif 1. Nah, terus ini 4 ya. Di sini ditentukan apabila x-nya kurang dari negatif 1, maka nilainya negatif 1. Nilai fungsi itu kan pada sumbu y, berarti nilai negatif 1. Nah, berarti apabila x negatif, satunya nilainya negatif 1. Berarti titiknya di sini kita hitamkan karena ada sama dengannya. Nah, jika x-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1, berarti dari negatif 1 kurang dari itu ke arah kiri. Nah, maka kurvanya ke arah kiri. Nah, untuk selangnya sendiri kan selangnya terbuka ya. Jadi kalau kurang dari negatif 1 itu per agak tipis 1 min 0 negatif hingga, berarti beri tanda panah seperti itu yang kemudian bernilai 0 jika x dari negatif 1 min 2 bernilai 0 jika x minnya dari negatif 1 min 2, berarti negatif 1 nya kan tidak ada sama dengan yang berarti ini tidak kita hitamkan ya, berlubang gini ya. Nah, sampai 2 nilainya 0 ya. Nah, seperti ini untuk 2 minnya, 2 nya ada sama dengannya berarti kita hitamkan seperti itu ya. Kemudian bernilai 2 nanti di sini jika lebih dari 2 kurang dari atau sama dengan 4 untuk x kelebihan dari 2 dan kurang dari 4, berarti dari nilai 2 sampai 4 nilai x-nya adalah 2, berarti titiknya di sini karena 2-nya. Ini tidak ada sama dengannya, berarti ini berlubang ya, tidak dihitamkan. X sampai 4 bernilai 2, kemudian ada sama dengannya, berarti di sini karena ada sama dengannya kita hitamkan. Nah, kurvanya dari 2 sampai 4. Kemudian nilai 3 jika x-nya lebih dari 4, nilai 3 karena tidak ada sama dengannya, berarti di sini bolong ya. Nah, untuk x-nya lebih dari 4 berarti kita beri tanda panah. Lihat kurvanya itu kan kurang dari negatif 1 ke sini ya. Jadi seperti tangga. Nah, seperti ini. Nah, untuk domainnya seperti apa? Domainnya berarti kan karena ini ada panah berarti kurva ini menjangkau sepanjang sumbu x. Maka domainnya adalah x elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk range-nya berarti nilai terendah dengan nilai tertingginya, berarti range-nya y lebih dari karena ada hitam yang berarti lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan y kurang dari karena ini tidak ada sama dengannya. Untuk 4 ini maka ini kurang dari 3. Nah, cukup ini untuk sifat-sifat fungsinya. Kita lihat di sini misalnya domainnya 2 sampai 3 dan 4 memiliki nilai yang sama, yaitu nilai fungsinya adalah 2, maka ini bukan fungsi injektif. Nah, kemudian untuk range dan kodomannya sama karena ini dia bersyarat ya, maka ini adalah fungsi subjektif. Nah, karena ini bukan fungsi injektif tetapi fungsi subjektif, berarti ini bukan fungsi bijektif. Nah, seperti ini fungsi tangga.